Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pupuartopo. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah aplikasi komputer. Nah, yang pertama itu saya akan mengerjakan tutorial struktur organisasi Direktur PT ABC. Nah, yang pertama itu salin yang dari tugas yang dikasih bapak yang dikasih oleh bapak yang di GCR itu. Pertama kita salin dulu, yaitu Ctrl C. Nah, setelah itu saya pindah lagi ke dokumen baru. Nah, setelah di dokumen baru itu diblok dulu dari Direktur PT ABC, diblok Direktur PT ABC sampai SPF Gudang. Nah, setelah itu sudah diblok, kita Ctrl C kan, kita copy. Nah, setelah copy kita ke insert. Nah, di insert itu ada yang namanya menu Smart Art yang ada tanda panah dan keyboard. Itu ada klik yang ada namanya Smart Art di samping sebelah kanan Shapes. Nah, kalian klik. Nah, sesudah itu pilih yang namanya hierarki yang nomor 4 dari atas, klik yang paling pertama. Nah, setelah itu kalian oke kan. Nah, setelah itu kan muncul itu apa text pen-nya. Nah, kalian klik Ctrl A. Kalian hapus saja. Nah, setelah dihapus kan ini kosong nih. Nah, salinan yang tadi itu kita kopikan di text pen ini. Kita Ctrl V kan. Nah, setelah ini, nah sesudah itu kan ini ada nih yang sales SPF, sales SPF, sales SPF. Nah, ini kan banyak nih yang di akhiran ini tergabung. Nah, kalian klik enter aja. Kayak SPF operasional ini, kalian enter. Terus SPF accounting, kalian enter. SPF accounting, kalian enter. Terus ada SPP sales SPP, enter. Kalian enter lagi. Nah, inilah sudah jadi bagian-bagian yang dinamakan tutorial dalam membuat struktur organisasi secara cepat. Nah, sekian atas tutorial yang pertama ini. Saya akan lanjutkan di video berikutnya. Lanjut di tutorial kedua, yaitu membuat atau mengubah teks biasa menjadi sebuah tabel, yaitu maksudnya gini, teks biasa dikonvertkan menjadi tabel. Nah, caranya itu sangat gampang banget. Langsung aja ke tutorialnya. Nah, yang pertama itu kita blok dulu dari nama. Dari nama kita blok sampai sales S1 ini. Nah, setelah sudah diblok, kita klik insert. Nah, ada nih tab, nama bacanya itu yaitu table. Kita klik, kita cari yang bacanya convert text to table. Nah, setelah udah diklik, kita klik OK kan. Nah, kenapa menjadi seperti ini? Karena teksnya itu menjadi beberapa paragraf. Nah, sekarang kita satu dulu paragrafnya. Kita Ctrl Z kan aja. Nah, di sini kan ada icon tanda A sama penghapus. Nah, itu kita klik aja. Nah, setelah sudah menjadi begini, kan teksnya agak berantakan. Nah, setelah itu kita rapikan saja. Ini kita rapikan dulu. Cara ngerapikannya gimana? Cara ngerapikannya itu kita klik enter aja. Nah, terus ini kita cari namanya lagi. Kita enter lagi. Dan kita cari lagi namanya, kita enter lagi. Kita cari lagi namanya, kita enter lagi. Kita cari namanya, enter lagi.
lakukan secara berkala untuk merapikan teksnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah rapi nih. Lanjut ke cara yang tadi, kita blok semua. Nah, sudah di blok, kita klik insert. Sudah di insert, kita klik table. Ini caranya seperti cara yang pertama tadi. Klik convert text to table. Karena kita menggunakan koma, maksudnya koma itu gini. Kan ini nama, koma, umur, koma. Kecuali kalau kita kayak pakai titik 2 atau tab atau tanda kurung, buka kurung, bintang, lambang persen. Nah, kalau lambang persen itu kalian klik outer, nanti ini diganti aja. Karena kita memakai yang koma, maka pilihannya itu yang spirit text add itu koma. Terus yang kedua itu yang auto fit behavior itu yang pertama. Nah, maksudnya yang table size ini number of kolomnya ini yaitu ya kan itu kan ada nama, umur, kota, departemen segala macam. Nah, itu dia untuk kolomnya. Misalkan kurang pas, ada teks yang kurang pas nanti, itu tinggal tambahi atau kurangnya aja gitu maksudnya. Nah, di sini langsung kita klik OK kan saja. Nah, langsung jadi di sini. Nama, umur, kota, departemen, alamat, divisi, lulusan. Sini sudah masuk semua kayak siapa nih, Sumanto, umurnya berapa segala macam. Udah. Sekian atas tutorial yang kedua, maka akan dilanjut dengan tutorial yang ketiga. Lanjut ke tutorial ketiga, yaitu membuat surat massal yang langsung secara cepat dan bisa langsung banyak gitu, langsung tertulisnya. Nah, langsung aja ke caranya. Kita ke yang namanya mailing. Kita klik namanya mailing. Nah, kita klik yang namanya select recipient. Itu diklik. Kita klik yang use and exiting list. Nah, sudah diklik. Nah, kita cari tuh yang kita mau nebar surat masalah itu ke orang siapa-siapa aja. Nah, kalau itu nanti berada di Excel, kan saya nyimpannya di Excel nih. Nah, karena NIM saya ganjil 05, maka saya menggunakan yang ganjil, data source NIM ganjil. Nah, sudah saya klik close langsung. Nah, dia bakalan muncul kayak gini. Sheet 1 bla 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 bla, tipenya tabel bla bla bla. Nah, langsung aja klik OK. Nah, sesudah diklik OK, kita langsung aja ke yang namanya, kita masih di menu mailing. Kita langsung aja ke bagian yang namanya itu insert merge field. Nah, itu klik aja. Nah, ini di sini kan ada nomor, NIP, nama, alamat, sama jabatan. Nah, kursornya itu kita arahkan ke NIP dulu. Langsung kita ke insert merge field. Nah, ini kan yang kursornya kan di NIP nih. Langsung aja kita klik NIP. Nah, sudah diklik NIP. Nah, kita klik kursornya ke nama. Klik sama juga di sini nama. Klik alamat. Kita masuk lagi ke alamat. Di sini ke jabatan. Masuk jabatan. Nah, ini kenapa kok hasilnya jadi kayak gini? Jadi tutup kurung, buka kurung gini. Kayak masih polosan. Nah, itu karena kita belum nge-reviewnya dulu. Nah, cara nge-review itu ada di sini, preview result. Dia ada ABC warna merah. Kita klik. Nah, dia bakalan berubah nih. Nama yang tadi, yang nama yang ganjil nih. Nah, setelah itu kita ini mau menyebar nih kan, mau menyebarkan nih ke apa ya? Bukan menyebarkan sih, tapi membuat undangan massal secara cepat gitu kan. Nah, kita klik aja yang namanya finish and marks. Kita klik yang namanya edit individual document, itu yang pertama. Langsung klik aja. Nah, di sini kan ada yang namanya all current record from, kayak kalau from ini
kayak mau memberikan ke siapa dan siapa, cuman kayak misalkan cuman 2 orang atau berapa, sepengetahuan saya sih begitu. Nah ini kan kalau all kan berarti dia ke semua yang ada di ganjil yang ada di Excel tadi tuh. Nah kita klik OK kan. Nah dia nih bakalan langsung nih muncul nih surat undangannya, surat undangan masalah nih. Nah bisa dilihat nih di tampilan layarnya, ini kan ada banyak nih. Nah ini klik paling sampai paling bawah, dia udah langsung terisi kalau udah kayak gitu. Ini sudah pokoknya dia udah sampai NIM ganjil yang berada di Excel tadi lah. Nah sekian itu saja tutorial dari cara membuat surat masal itu secara banyak dan simple. Maka akan dilanjutkan dengan tutorial yang keempat nanti. Terima kasih. Ya langsung saja ke tutorial yang keempat, yaitu tentang buatlah tutorial autocorrect dan quick part format teks dan desain bebas. Nah ini kan saya sudah tadi menyalin salah satu artikel. Nah ini sudah saya salin. Nah cara autocorrectnya itu, misalkan autocorrect itu kayak apa namanya, pergantian teks yang mau diubah tapi secara cepat. Kalau teksnya banyak itu kan nggak mungkin satu-satu, ini secara cepat. Langsung aja ke contohnya, yaitu gini, misalkan gini nih, langsung aja ke yang namanya replace ini, yang A ke bawah itu C, klik yang namanya replace. Nah di sini find white ini isi, misalkan yang mau kita ubah ini misalkan ini ya, teknologi, kita tulis dulu teknologi. Nah kata teknologi ini mau kita ganti ke, misalkan kita singkat, misalkan teknologia, ada A-nya. Nah langsung aja ke replace all. Oke kan, close. Nah di sini tadi kan teknologi nih udah mengganti ke teknologi A. Nah coba kita tes sekali lagi, ini kita tambahin aja langsung. Nah ini mau kita ganti ke misalkan kata teknologis, pakai S berarti. Nah langsung aja ke replace all. Ini perhatikannya, yang ini kan ujungnya A, berarti nanti kita ubah ujungnya S. Oke, klik replace all. Oke, nah ini close saja. Nah dia bakalan terganti. Nah ini bakalan terganti, bukan satu doang yang terganti tapi semua terganti. Nah ini cara yang autocorrect. Nah kalau yang quick part itu caranya seperti ini. Misalkan kita mau screenshot namanya gambar komputer, kita tulis dulu gambar komputer. Mana ini, misalkan gini deh, saya SS aja. Jadi sih. Nah contohnya seperti ini. Misalkan kita supaya ini nggak hilang, terus maksudnya ini mau memberikan ke dokumen selanjutnya supaya tidak hilang. Nah caranya itu yaitu kita ke insert, kita klik yang tanda buku ini. Nah ini kita klik, kita blok dulu semua, klik yang namanya Save Selection Quick Part Gallery ini. Nah kita kasih nama gini, misalkan perkembangan teknologi. Nah ini langsung kita oke kan aja. Nah cara melihat yang tadi sudah kita simpan itu di bagian
Nah, kita ke klik file, kita dokumen baru. Nah, di sini kita langsung ke insert. Nah, klik yang ini. Nah, dia bakalan munculin di sini. Langsung aja kita klik. Nah, dia bakalan muncul. Seperti itulah yang namanya quick parts. Terima kasih atas tutorial keempat ini, maka akan dilanjutkan ke tutorial yang kelima. Lanjut saja ke tutorial yang kelima, yaitu membuat daftar referensi dari Mendeley itu bagaimana. Langsung saja ke tutorial. Nah, ini kan saya ada sebuah artikel nih kan, kalau mau menambahkan daftar referensi itu dari Mendeley, caranya itu dengan cara ke reference. Nah, ini kan sebelum itu kan fitur-fitur open Mendeley, insert citation atau segala macam itu kan belum ada. Nah, itu kalian hubungkan dulu. Caranya tinggal kalian searching YouTube aja. Nah, setelah itu kita klik yang namanya insert citation. Nah, udah muncul begini, klik yang namanya go to Mendeley. Nah, ini ada beberapa jurnal yang saya download, dan cara memasukkannya gimana dari Mendeley, daftar Mendeley gimana, langsung saja ke lihat YouTube saja. Nah, kita memasukkan misalkan ini daftar referensi dari ini, menulis di jurnal struktur ini, kita klik. Nah, dia sampai berwarna biru. Nah, di sini udah muncul nih judulnya, strukturnya, tanggalnya, segala macamnya, berapa halamannya sudah muncul nih. Nah, sesudah itu kita klik yang namanya cheat yang tanda kurung ke atas itu, kita klik. Nah, sudah kita klik. Nah, dia bakalan muncul nih di sini nama penulisnya. Nama penulisnya dan tahunnya nih di sini. Nah, kalau membuat daftar referensinya, langsung aja klik yang namanya insert bibliografi. Nah, ini dia bakalan muncul di sini. Di sini bakalan muncul nih, ya. Kita klik lagi yang insert bibliografi, sini bakalan muncul lagi. Nah, kalau mau ada beberapa daftar referensi, klik aja insert lagi, go to Mendeley. Kita pilih jurnal yang ini misalkan, klik sheet. Nah, dia bakalan muncul nih ininya, klik aja. Sekarang ini tadi kan nggak ada nih, hapus, klik ini yang insert bibliografi. Nah, ini kan masih sama nih, kita klik insert citation, klik go to Mendeley. Nah, kita klik jurnal yang ini tadi kan, klik cite. Nah, dia bakalan muncul nih seperti tadi. Ini daftar referensinya, dia bakalan muncul di sini. Udah, sekian dari tutorial saya tentang membuat daftar referensi dari Mendeley, maka akan dilanjut dengan tutorial selanjutnya. Terima kasih. Nah, yang kelima yaitu tutorial membuat daftar isi. Nah, yang pertama itu kita blok dulu teksnya. Setelah di blok, kita klik stylenya, kita klik namanya create a style. Setelah itu kita klik modify. Nah, stylenya ini kita ganti nama bab 1 H1, dan style based on-nya ini kita ganti ke heading 1. Langsung aja kita klik bold, kita oke kan. Nah, sini sudah jadi 1 karena judul besar itu bab 1 H1, karena itu judulnya. Nah, yang kedua ini latar belakang kita klik juga, caranya sama. Kita klik create a style, klik modify, kita klik bab 1 H2, karena H2 itu karena apa? Karena heading 2, kita mau pakai heading 2. Setelah itu kita ganti warnanya, kita ganti juga boldnya, udah belum, kita klik OK. Nah, selanjutnya bab 1 H2 nya ini kayak 1.2, itu gak usah kita buat lagi, langsung aja kita klik sini bab 1 H2. Selanjutnya kayak
ini batasan masalah bab 1H2 sama juga bab 1H2 kita 1.5 ini bab 1H2 seterusnya ini memakai bab 1H2 ini memakai bab 1H2 ini memakai bab 1H2 ini juga memakai bab 1H2 dan ini memakai bab 1H2 dan ini sama juga memakai bab 1H2. Seterusnya begitu terus sampai jumpa yang namanya bab 2. Nah, langsung di sini ini kan udah judul besar nih. Caranya seperti sama juga. Kita klik yang namanya Create Style, klik Modify, ini klik bab 2H1 karena dia memakai heading 1 juga. Nah, heading 1 kita klik bold, bab 1, oke. Udah. Nah, yang 2.1 persediaan ini caranya sama juga. Kita buat Create Style, Modify, kita buat bab 2H2 karena memakai heading 2. Heading 2 tulisan kita ganti, kita buatkan, klik OK kan. Nah, ini caranya sama seperti yang di awal. Kita klik langsung aja, kita klik bab 2H2. Nah, ini klik bab 2H2. Nah, ini kita klik bab 2H2. Maaf. Ini kita tidak memakai heading 2 karena ini 3 angka, maka kita memakai heading 3. Caranya tetap sama. Ini kita buat dulu bab 2H3. Headingnya kita ganti ke heading 3. Warnanya kita ganti ke hitam, kita buatkan. Kita klik OK kan. Nah, ini memakai bab 2 heading 3. Klik bab 2H3. Klik bab 2H3. Nah, ini balik lagi kita buat bab 2H2. Caranya tetap sama. Kalau ini bab 2H3. Ini kita juga klik bab 2H3. Ini bab 2H3. Ini kita klik bab 2.2, bab 2H2 maksudnya. Lanjut, ini bab 2H2. Nah, jumpa bab 3, caranya tetap sama. Kita klik Create Style, Modify, kita klik bab 3H1 karena dia memakai heading 1 tetap. Heading 1 ini kita buatkan, oke kan. Nah, ini caranya sama. Ini kita klik Style, Modify, ini kita buat bab 3H2. Ini memakai heading 2. Ini kita buat, kita oke kan. Nah, ini tetap sama caranya. Kita cari bab 3H2. Ini kita klik juga bab 3H2. Ini kita klik bab 3H2. Ini klik bab 3H3. Klik bab 3H3. Ini memakai heading 3. Kita klik bold. Nah, ini tetap sama. Kita klik bab 3H3. Ini kita klik bab 3H3. Ini kita klik bab 3H3. Setelah itu kita balik lagi ke atas. Kita letakin kursornya di sini dulu. Kita klik yang namanya insert, kita blank page. Ke atas ini sudah ada. Nah, kita ke reference.
klik yang namanya table of content. Kita klik yang nomor 1. Ya, sudah jadi daftar isi yang sudah kita buat tadi. Ini kita tinggal ganti aja, kita buat daftar isi. Nah, ini kita pindahkan ke tengah saja. Nah, sesudah itu kita kan sudah membuat daftar isi. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang dinamakan footer dan header. Itu kita ke klik insert. Nah, klik yang footer. Nah, yang footer ini yang kalau yang namanya band, kita memakai band untuk nomor halaman. Nah, ini nomor halamannya, maksudnya halaman dari kertas. Nah, terus kalau untuk header ini seperti yang namanya bisa juga dibuat kayak seperti tanggal atau tanggal surat atau tanggal apa di atasnya begitu. Sudah, sekian atas tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutorial. Saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya itu cara membuat PPT di PowerPoint yang ada animasinya dan lain-lain. Langsung saja ke tutorial. Nah, yang pertama itu nih kan ada noseplate nih yang rekam. Kita klik yang desain, klik warna hitam dulu. Nah, sesudah warna hitam, klik kanvasnya, kita Ctrl D, kita duplikat. Nah, di sini kita klik add selection, kita tulis pembukaan. Sesudah itu klik rename. Setelah rename, kita ke insert, klik yang namanya shapes, kita buat yang bulat. Nah, kalau mau buat bulatnya sempurna itu klik shape-nya ditekan, kita tarik. Setelah segini, kita tambahi garis pinggirnya itu yang ada di shape format yang namanya shape outline. Nah, kita perbesar. Sudah perbesar, sudah menjadi besar. Setelah besar, kita tambahi text box. Kita tulis pembukaan. Kita atur teksnya menjadi 40 dan fontnya menjadi Arial Black. Nah, sesudah itu kita pindahkan ke tengah. Setelah kita pindahkan ke tengah, kita klik yang namanya di insert lagi, klik icon. Ini menambahkan kayak semacam logo gitu. Saya akan memakai yang seperti ini contohnya. Kita klik insert. Ini kita ganti warnanya ke warna putih. Setelah menjadi warna putih, kita pindahkan ke atas ini. Setelah sudah dipindahkan, ini sudah selesai. Nah, kita buat lagi ke Ctrl D. Nah, kita akan mengkonfigurasikan yang ada di pembukaan di slide kedua. Nah, sesudah itu kita klik bulatannya. Kita klik teksnya ini, kita geser ke paling atas pojok. Ini kita ubah ukurannya menjadi 36. Setelah menjadi 36, gambar orang ini kita pindah ke sudut kanan, kita perkecil dikit. Setelah sudah perkecil, nah bulatan ini akan kita perbesar sesuai kanvas ini. Caranya itu Ctrl Shift tekan, kita perbesar. Nah, setelah itu kita klik shape format, klik yang namanya shape fill, klik yang namanya no fill. Nah, setelah sudah no fill, kita klik yang namanya transition, kita pilih yang move. Dan setelah kita pilih yang move, kita ke insert lagi. Kita akan menambahkan teks seperti ada bacaannya gitu. Contohnya nama saya MAD Popo Hartopo. Nah, sesudah itu kita besarin saja. Kita ganti nama
agak sedikit besar. Nah ini sesudah itu kita klik yang namanya animation, klik yang apparel aja, klik animation fan. Ini kan satu nih, kita ubah menjadi 0. Caranya klik animation fan yang warna oranye ini, klik yang ini start. Nah setelah itu kita ke home. Ini sudah selesai di konfigurasi. Kita buat satu lagi, ini kita kontrol D kan saja, kita kontrol D, ini kita pindahkan ke bawah. Sesuai caranya sama dengan yang awal tadi, add selection. Misalkan ini pendahuluan, kita klik rename, kita buat pendahuluan. Nah ini kita memakai icon yang sama saja, cara itu tetap sama tadi dari icon. Kalau mengambil icon, nah itu harus online. Nah ini klik Ctrl D juga. Nah setelah Ctrl D yang pendahuluan slide 2 nya itu kita konfigurasi juga, caranya sama seperti yang tadi. Ini pindah ke atas dan ukurannya kita ganti menjadi, kita ke home, ukurannya menjadi 36. Nah setelah 36 ini kita pindah geser ke kanan. Caranya seperti tadi sama, kanvasnya ini kita besarkan sesuai kanvas warna hitam. Caranya Ctrl C dan shiftnya ditekan bersamaan. Setelah itu ke save format, klik yang save fill, klik yang new fill. Setelah new fill kan, klik yang namanya transition, klik fill yang move. Nah ini sudah jadi. Nah kalau menambahkan teks seperti yang tadi, text box misalkan NHD Popo Hartopo. Nah ini sudah itu, caranya tetap sama, klik yang namanya animation, pilih yang throughout. Nah caranya tetap sama, ini kita matikan dulu menjadi 0. Nah sudah menjadi 0. Langkah selanjutnya kita ke kanvas yang warna hitam ini. Karena saya template ininya sudah ada, kita tinggal Ctrl A, Ctrl C, dan kita akan mengopinya di sini, tinggal Ctrl V. Nah ini kan sudah ada nih, ini kan bacaannya tidak terlihat nih. Nah setelah itu kita klik yang namanya insert, klik yang namanya zoom. Setelah di zoom, pilih yang nomor 2 section zoom. Nah ini kita centang. Nah ini gak usah dicentang, klik insert. Nah ini kan double nih backgroundnya. Nah ini kita hapus dulu backgroundnya. Cara menghapusnya di zoom, klik yang zoom background. Ini sama juga zoom background. Nah ini akan kita pindahkan seperti ini dulu, akan kita susun dulu karena ini cuman dua yang saya buat. Caranya sama seperti semuanya, sama caranya begitu. Nah setelah itu kita sesudah seperti ini. Nah kita klik yang ini. Nah ini kita slide pertama di setiap selection itu kita ke animation, ke transition, kita after kita hidupi, on masa kita matikan. Caranya sama juga, on masa dimatikan, afternya dihidupkan. Nah ini akan melihat contoh hasilnya, akan kita lihat. Nah seperti ini. Nah setelah itu dan ini hasilnya. Dan apabila kita akan mau menambahkan background atau latar belakang, itu caranya seperti ini. Kita cari dulu backgroundnya, kita akan cari dulu backgroundnya. Kita klik aja ini.
Nah, setelah itu kita balik lagi ke sini, klik home, klik insert, klik yang namanya picture, this device, pilih yang kita download tadi. Caranya ini kita perbesar aja. Nah, setelah itu kita klik kanan, pilih yang namanya send to back. Nah, cara mengatur kontrasnya ini ada di klik kanan lagi, klik yang namanya change picture, maaf saya agak sedikit lupa di picture format ini untuk apa kontrasnya. Dan mohon maaf saya agak kurang tahu setelah di sininya mengurangi kontrasnya itu, dan itulah cara membuat presentasi di PowerPoint. Terima kasih.